Selamat pagi, perkenalkan nama saya Cindy Amanda Noviantika dengan NIM 182 19110 yang merupakan mahasiswi dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi akan sedikit menjelaskan mengenai transform image coding bagian image decompression process. Tapi sebelum itu, saya ingin sedikit menjelaskan juga bagian transform coding yang merupakan tahapan awal dari proses dekompresi. Nah, transform coding adalah jenis kompresi data dalam perubahan sinyal untuk data yang bersifat alami. Data yang bersifat alami di sini bisa dicontohkan dalam audio, citra, ataupun video. Biasanya menggunakan kompresi lossless dan juga lossy. Tahapannya sendiri terdapat dua, yaitu proses encoding dan juga proses decoding, di mana proses encoding akan diawali dengan adanya masukan citra yang akan dilakukan proses transformasi, lalu kuantisasi, dan yang terakhir entropy coding yang akan menghasilkan bitstream yang telah terkompresi. Nah, bitstream yang telah terkompresi ini akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses decoding yang akan melalui tahapan entropy coding dan juga inverse transform dan akan menghasilkan citra yang telah terrekonstruksi. Inilah proses transform coding secara keseluruhan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini akan dijelaskan mengenai proses dekompresi citra. Proses dekompresi citra itu sendiri diawali dengan proses kompresi melalui proses encoding yang dilakukan dalam 3 tahap seperti yang sudah disebutkan tadi. Ada transformasi komputasi, kuantisasi transformasi, dan juga entropi dari nilai yang telah terkuantisasi. Nah, untuk proses encodingnya sendiri, citra yang dimasukkan dan telah dilakukan proses perubahan untuk mengambil luminansnya akan dicuplik dan akan membentuk makroblok 8x8 yang akan menghasilkan nilai-nilai bitstream. Nah, nilai-nilai bitstream ini yang akan dilakukan proses selanjutnya untuk masuk ke proses decoding. Proses dekompresi citra diawali dengan masuknya bitstream tadi, hasil proses dekompresi dengan matriks 8x8 yang menjadikan citra memiliki kualitas rendah. Seperti yang dilihat pada beberapa titik, citra memiliki nilai kompresi yang memiliki nilai minus. Untuk memulai proses rekonstruksi citra, matriks 8x8 hasil kompresi tadi diperkalikan kembali dengan tabel kuantisasi untuk mendapatkan kualitas citra terbaik yang bisa dikompresi. Bisa dilihat pada matriks yang dihasilkan lebih banyak memiliki nilai 0. Hal ini menandakan adanya pengurangan nilai kualitas dari citra yang dimasukkan. Selanjutnya, hasil perkalian tadi diproses kembali menggunakan inverse transform yang nilainya akan dibulatkan. Nah, proses ini bertujuan untuk mengeliminasi nilai-nilai matriks yang bernilai 0, di mana hal ini akan menghilangkan kelebihan dari keluaran kuantizer secara zigzag. Nah, perhitungan ini akan menggunakan rumus inverse density. Proses selanjutnya yaitu hasil inverse transform diperhitungkan kembali dengan melakukan penambahan nilai 128 atau nilai standar dari sebuah citra. Hal ini bertujuan untuk memperoleh citra yang telah direkonstruksi atau citra yang telah dikompres. Nah, nilai matriks yang dihasilkan akan berupa nilai matriks hasil kompresi dan dekompresi untuk mendapatkan hasil kompresi yang terbaik. Berikut adalah perbandingan grafik sebelum dan setelah kompresi. Seperti yang ditampilkan pada grafik, terdapat pengurangan nilai yang cukup jauh yang menandakan adanya penurunan kualitas citra setelah proses kompresi dan dekompresi tadi. Inilah seluruh proses dekompresi citra yang biasanya dilakukan ketika hendak melakukan kompresi. Nah, penurunan grafik ini yang menandakan proses kompresi atau dekompresi telah berhasil menurunkan dari nilai-nilai bitstream yang telah dimasukkan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke tahapan atau bahasan selanjutnya yaitu sistem multimedia dalam kehidupan. Apa sih sistem multimedia itu? Jadi sistem multimedia adalah kombinasi media dengan menggunakan kedua jenis media, baik continuous maupun discrete. Dan media itu sendiri adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima pesan dengan tujuan meningkatkan penerima dan pemahaman dari penerima itu sendiri. Selanjutnya, sistem multimedia ini dapat dirasakan kapan saja dan di mana saja karena selalu beriringan dengan keseharian kehidupan manusia. Dan siapapun yang membutuhkannya dapat merasakannya atau dapat menggunakan sistem multimedia itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sih sistem multimedia itu penting? Jadi pentingnya sistem multimedia didasari dengan adanya perkembangan teknologi yang mengakibatkan kebutuhan manusia terus berkembang. Di era pandemi saat ini, kita membutuhkan banyak sekali teknologi-teknologi yang dapat membantu kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya pembelian secara otomatis ataupun sekedar bertemu keluarga melalui virtual. Disinilah peran sistem multimedia. Sehingga kebutuhannya atau perannya akan terus penting seiring dengan cara multimedia untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam memenuhi kreativitasnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.